Bunda iki nang ndi tulisane keringin gak kerumunan kene. Terus-terusane gak iso. Enggak sama Bun. Enggak mampu gitu. Waalaikum, Neng. Ini masih sama lagi Bu. Halo. Lagi. Ini Pak Yai. Dereng mulai ta, Neng? Pak Yainya ini loh Pak Yai. Kalau ilmu lagi. Lo nambah mantap daring. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngentosi sekedap nggih. Waalaikumsalam. Ngentosi teman-teman yang lain. Biar sempurna. Pak Ketua mau gabung katanya. Pak Suman mau gabung juga sebentar lagi ya. Nggih. Nggih. Mereng-mereng. Olah misalnya jadikan PDF itu Mbak Arin. Oh, ya sip. Gitu. Bagaimana Mbak Arin? Ya, jadi caranya dari kita cuma ngolahnya nanti tinggal sama kirimnya langsung enggak. Oh iya. Mas Awi juga ya? Misalnya bisa ngecekkan Mbak tadi ada ini, nanti Mbak Arin bilang aku Mbak minta data ini. Nah, yang bagian langsung terjun ke mahasiswa. Nggak usah diterjuni. Nggak punya koordinasi. Soalnya di mahasiswa itu nembak. Pokok ada TU di Memang enggak.
Ini saya berhadapan dengan foto-foto ini. Betul Ustaz. Saya Oke. enkam. Oke. Pun monggo Pak Yai Nasir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwatanil kiram yang terhormat Dr. Kiai Haji Zuman Malaka SHSPD MH MPD MKN Amin. Amin. Barakallah. selaku ketua kampus Taruna Waka 1 2 3 dan para tim apa namanya? Tim jurnal ya. Tim pakar dan semuanya yang hadir, yang bergabung dalam rapat Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Alhamdulillah malam ini atas inisiatif saya dengan Pak Imam Sujono untuk mengadakan koordinasi persiapan terbitan jurnal Keislaman Taruna pada edisi kali ini. Edisi yang keempat kalau nggak kelima ya. Nah, oleh karena itu adanya koordinasi dan rapat pada malam hari ini amat penting untuk mengetahui kesiapan dari masing-masing tim yang ada di dalam kelompok tim jurnal Keislaman Taruna. Oleh karena itu sebelumnya saya minta arahan 2-3 menit Ketua STI Taruna untuk menyampaikan sekata 2 kata untuk kita semua. Disilakan Pak Kiai Zuman. Baik, terima kasih Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kaprodi PAI, Bapak Dr. Kiai Haji Nasiri Abadi, dan segenap para dosen yang tergabung di LPM maupun di LP2M yang saya hormati. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita mencoba untuk mensinkronisasi barangkali atau menata ulang terkait dengan struktur yang ada mengenai tentang baik terutama di LP2M yang memang harus perlu kita bicarakan karena itu harus dihidupkan agar supaya yang lainnya bisa berjalan simultan begitu dengan kebutuhan-kebutuhan terutama menyangkut persiapan akreditasi kita. Beberapa waktu yang lalu saya coba untuk bermusyawarah dengan Pak Nasiri karena beliau yang sebelumnya adalah LP2M yang kemudian kita geser ke Kaprodi PAI ya. Tentu di LP2M ini dibutuhkan untuk agar supaya bisa berjalan ya, sehingga saya minta kepada beliau untuk bagaimana untuk bisa dikumpulkan kemudian siapa personel-personelnya agar supaya nanti pada saat pembahasan akreditasi itu tidak saling menunjuk ya, sehingga bisa baik dan enak lah. Dan terutama begini, karena di LP2M itu juga ada kaitannya mengenai tentang masalah jurnal. Nah, jurnal ini menurut saya ini juga menjadi bagian dari ruh perguruan tinggi, yang mana saya berharap bahwa jurnal ini bisa hidup melalui penelitian mahasiswa yang ada.
yang itu barangkali bisa dianggap sebagai penelitian mahasiswa dan dosen. Nah, harapan saya ketika nanti selesai skripsi, ujian skripsi begitu, maka skripsi daripada mahasiswa ini kita minta untuk dijurnalkan. Nah, sehingga selama ini yang menjadi kewajiban mahasiswa setiap kali dia lulus harus menyerahkan 2 buku untuk perpustakaan, itu kita ganti dengan menyerahkan jurnal. Nah, sehingga setiap mahasiswa itu secara otomatis dia pasti akan menyerahkan untuk dijurnalkan. Kalau memang misalkan sudah siap dijurnalkan, maka enak bagian jurnal. Kalau belum kan artinya menyerahkan untuk dijurnalkan. Nah, sehingga kalau hanya mencari 10 penulis, saya pikir itu hal yang kecil ya. Nah, atau 20 penulis itu saya pikir kecil. Nah, sehingga dengan demikian memadukan ini insya Allah maka jurnal kita tidak akan pernah kehabisan penulis. Ya. Jurnal kita tidak akan pernah kehabisan penulis karena terus terpenuhi dari 1 tahun ada 2 periode tersebut, insya Allah bisa terpenuhi. Lain-lain bahkan kalau perlu tidak hanya jurnal keislaman, kalau perlu juga kita bikin jurnal baru. Jurnal baru. Barangkali kalau jurnal keislaman itu lebih ke hukum keluarga misalkan ya. Maka kita coba untuk bikin 1 jurnal lagi yang arahnya ke pendidikan. Nah, mungkin jurnal apalah, jurnal tarbiyah atau jurnal apa begitu. Nah, itu nanti akan bisa ini lagi berkembang lagi yang seperti itu. Itu harapan saya seperti itu, sehingga yang kita butuhkan adalah Bapak Ibu dosen yang saya berharap kemarin juga kalau bisa Pak ini harus dari 3 prodi. Artinya yang mewakili dari PAI ada, yang dari PGMI ada, yang dari HK ada. Sehingga 3-tiganya terlibat seperti itu. Saya pikir itu barangkali nanti monggo dibahas seperti apa, paling tidak itu menjadi harapan kita ya. Karena selama ini jangan sampai jurnal kita ini mati. Ya. Jangan sampai, karena itu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian yang menurut saya juga poinnya tinggi, baik untuk kita para dosen tetap terutama, ataupun untuk kepentingan perguruan tinggi pada khususnya. Saya pikir itu monggo untuk Pak Kiai Nasiri untuk memimpin jalannya rapat pada malam hari ini, dan saya berharap ini nanti menjadi sebuah keputusan, menjadi kebijakan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan perguruan tinggi kita. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Ketua. Diharap dengan hormat Pak Ketua tetap standby di grup ini, di Zoom ini, agar bisa langsung mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh jurnal dalam rangka persiapan akreditasi nanti Pak Ketua. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sekedar informasi, walaupun saya sudah geser ke Kaprodi dari Ketua LP2M, atas izin yayasan dan ketua kampus, saya sudah menyampaikan untuk tetap mengomandani jurnal agar jurnal ini betul sampai akreditasi. Oleh karena itu kemarin saya mengusulkan pada Pak Ketua agar tim IT-nya ditambah, selain Mas Rizal juga ada Pak Imam Sujono sebagai seorang pakar ini nanti ya, nanti memberikan sambutan juga. Namun sebelumnya saya minta Mas Muhammad Rizal Haris Maulana untuk menyampaikan artikel yang sudah masuk dan siap diedit dengan Mas Rizal. Apa sih nak? Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sesuai dengan yang apa saya screenshotkan di dalam grup jurnal, di mana ada 7 yang masuk Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggih, ada 7 yang masuk. Mas Rizal, dari 7 itu bisa disebutkan
nama penulisnya atau asal perguruan tinggi. Jangan-jangan 7 itu di dalam semua nanti. Oh gitu. Baik Pak, sebentar. Sebentar Pak, soalnya belum saya download satu persatu. Barusan saya cek lagi soalnya. Kemarin ada kendala yang seperti saya Mas Rizal menyusul ya masalah itu ya. Oke, Pak. Jelas, jurnal artikel yang sudah masuk di emailnya jurnal itu ada 7 ya. Oke. Sudah ada 7 dari kebutuhan semua kan 8 ya Mas Rizal. Baik Pak. Bu Mila atau Mas Rizal, kita butuhnya kan 8 ya? Iya, iya Pak. Hah? Iya Pak, ada 8. 8. Tiap periode harusnya 8 penguploadan. 8 ya. Baik, Oke. kalau 8 dari 7 artikel yang sudah masuk, paling tidak ini kita nambah 1 artikel lagi dari luar ya. Baik Pak. Namun perlu diketahui bersama kalau masalah asal lembaga luar dan dalam itu nanti bisa dipasrahkan pada komandannya ya. Itu bisa diatur kalau masalah luar dan yang penting ada artikelnya dan artikelnya layak untuk terbit. Oleh karena itu nanti Mas Rizal dan Pak Jono, Pak Imam Sujono ya berkoordinasi. Pak Imam Sujono masuk ya? Masuk Bapak. Baik, Pak Imam Sujono berkoordinasi dengan Mas Rizal untuk memilah dan memilih, membagi artikel yang sudah masuk untuk diedit. Jadi tim editornya antara lainnya Bu Nyai Mila Mahmuda ya. Bu Mila, kemudian ada Bu Ana juga ya. Bu Ana, nanti ada yang lain, termasuk yang lain semuanya. Yang jelas nanti bagian tim editor itu adalah ketuanya, tim editor ahli adalah Bu Mila Mahmuda. Ya nih, masuk Bu Mila ya? Masuk. Nanti Pak Imam Sujono, Mas Aris, ini koordinasi ya dengan Bu Mila sama Bu Ana juga untuk editing artikel yang sudah masuk ya. Sambil lalu kita mencari 1 lagi artikel untuk dilengkapkan menjadi 8 artikel. Atau bisa jadi langsung kita mengambil salah satu skripsi mahasiswa sebagai artikel yang untuk diterbitkan hasil penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa. Jadi ambil salah satu skripsi mahasiswa dan diedit itu. Saya kira itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ini khusus Pak Imam Sujono dan Mas Aris ya, Pak Imam ya. Setelah diedit sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada, diedit 1 artikel, upload 1, 2 artikel habis diedit, upload 2 dan seterusnya sampai 8. Selesai penguploadan 8 artikel itu, maka langkah selanjutnya Pak Imam Sujono dan Mas Aris melihat kriteria dan persyaratan untuk akreditasi. Saya kira yang saya pernah pelajari dari kampus lain itu tidak terlalu ribet. Hanya mendaftarkan di portalnya Garuda dan mendaftarkan di portalnya Moraref kalau nggak salah ya. Nanti koordinasi dengan Mas Rizal atau Pak Imam Sujono bisa baca dalam regulasi dalam pengajuan akreditasi jurnal dan tidak ribet insya Allah. Hanya 2 mungkin kalau nggak salah. Setelah itu baru kita proses akreditasi sehingga jurnal edisi saat ini, jurnal edisi September 2021 ini insya Allah edisi terakreditasi kalau kita mau melangkah. Ya makanya saya butuh banget pada Pak Imam Sujono sebagai tim ahli. Saya baru tahu juga kalau beliau ini ahli IT. Untung nggak tahu mulai dulu. Kalau tahu mulai dulu saya nggak usah kuliah. Baik, saya kira itu pengantar ataupun informasi dari saya. Untuk selanjutnya saya minta
semacam masukan dari kawan-kawan semuanya tim. Ada Pak Imam Sujono nanti yang akan juga mengomandani LP2M, mungkin juga Pak Khairul Budi dan yang lain. Monggo semuanya kasih masukan. Yang jelas bulan September ini jurnal kita harus terbit 8 artikel, kemudian proses akreditasi dan segera turun akreditasi itu. Saya kira sebelum akreditasi PGMI dan PAI insya Allah selesai, karena memang tidak terlalu ribet dan prosesnya semuanya online. Saya kira itu ya. Silakan masukan Pak Budi, Pak Sujono. Pak Nasiri. Halo. Terima kasih Bapak Yai Nasiri. Sebelumnya saya mohon izin, selama ini saya belum pernah tahu itu mana jurnal online dari milik kita. Apakah yang ini? Apakah betul yang ini Pak Bapak Nasiri yang terhormat? Jurnal kita. Betul. Betul yang ini ya Pak? Nah, jurnal keislaman. Jadi walaupun kita itu adalah lebih banyak prodi tarbiyah, PGMI, PAI dan hukum, tetapi jurnal keislaman dengan pemilihan nama jurnal keislaman itu menguntungkan sesuai dengan informasi dari Ban PT, menguntungkan. Artinya menguntungkan, tiap edisi itu berbeda tema konten. Kalau edisi saat ini kita Maret ini insya Allah kontennya pendidikan Islam. Saat ini pendidikan Islam, mungkin konten bulan Maret yang akan datang mungkin hukum Islam dan seterusnya. Yang jelas keislaman itu mencakup keseluruhan konten dalam keagamaan Islam. Ya betul Pak Imam. Betul itu. Selanjutnya kita volume 5 ya. Volume 5. Terima kasih Pak Nasiri atas penjelasannya. Mohon maaf ini jadi saya kurang begitu bisa mendengar dengan jelas. Berarti coba saya cek outdoor dari Stay Taruna, Pak Nasiri sementara nongol di paling atas ini. Luar biasa. Oke Pak Nasiri, nanti secara bertahap kita akan berusaha mendaftarkan jurnal kita ke Sinta sesuai dengan perolehan capaian nilai jurnal kita. Tapi saya mohon ini agak lambat karena saya sendiri juga belum punya datanya tentang jurnal dan lain-lain. Akan tetapi saya yakin karena jarak rumah saya dengan kampus dekat, saya bisa langsung berkoordinasi dengan Mas Aris. Ya. Begitu Bapak Nasiri sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam Sujono ya. Jadi memang diharapkan langkah awal Pak Imam Sujono sering koordinasi dengan Mas Aris yang sudah berpengalaman di dalam uploading, di dalam mengupload artikel-artikel yang sudah masuk. Untuk editingnya nanti biar Bu Mila dan Bu Ana yang menghandle-nya. Untuk upload Mas Aris nanti dibantu oleh Pak Imam Sujono. Dan selanjutnya setelah terupload semua dari 8 artikel itu, kemudian ada editing cover dan seterusnya, baru kemudian selesai semua, finalnya nanti didaftarkan di portal Garuda dan Muraref serta portal-portal yang lain. Nanti bisa Pak Imam Sujono baca atau cari di searching terkait dengan persyaratan untuk akreditasi jurnal ya. Siap Bapak Nasiri. Ya, terima kasih disampaikan. Di dalam saya sebenarnya sudah pernah mengusulkan pada yayasan termasuk pada ketua sebelumnya bahwa di dalam pengelolaan jurnal itu sing paling soro itu editingnya Pak Ketua ya.
Pak Roziman ya. Sing paling soro yang paling parah itu di tim editingnya, termasuk di tim uploadingnya, ada bagian yang upload. Untuk komandannya dan pengaturnya itu nggak terlalu soroh lah. Jadi hanya ngatur-ngatur gitu aja. Oleh karena itu nanti diusahakan kalau ada semacam pengganti pulsa untuk tim editor dan tim yang bagian upload sesuai dengan yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Paling tidak per semester ya, paling tidak itu ada disampaikan di forum ini. Nggak apa-apa ya Pak Ketua ya? Jadi begini Pak Nasiri, terkait dengan itu karena tentu harapan saya juga ya itu kan bagian dari apa ya, lancarnya pekerjaan dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu maka ke depan saya berharap bahwa jurnal ini terisi oleh skripsi teman-teman apa namanya yang menulis itu sebagai ganti dari 2 buku yang harus diserahkan itu tentu tidak gratis, artinya berbiaya. Jadi terkait dengan ketentuan berapa biayanya monggo dibicarakan, dan saya pikir itu nanti dari situ saja itu jurnal insya Allah bisa hidup. Anggap misalkan untuk satu jurnal berarti kan satu mahasiswa dikenakan anggaplah 150 atau 200. Kalau ada 50 mahasiswa menjurnalkan kan berarti sudah insya Allah bisa lah. Monggo nanti itu bisa diatur kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu harapan saya kita kalau bisa jangan hanya punya satu jurnal. Kalau bisa kita punya 2 misalkan, 2 atau 3 jurnal sesuai dengan prodi yang ada. Itu menurut saya lebih bagus. Karena itu bisa menampung semua dari skripsi kawan-kawan yang di situ juga tertulis nama mahasiswa dan juga nama dosennya. Nah, seperti itu. Itu usulan bagus. Memang bisa diberlakukan mulai ini, Pak Nasiri. Artinya besok untuk yang skripsi itu sudah bisa kita berlakukan. Artinya mengganti yang kalau dulu buku perpustakaan sekarang harus dijurnalkan. Sehingga setelah ini insya Allah bagian jurnal akan kebanjiran ini apa teman-teman yang baik. Kalau begitu nanti langkah awalnya antara prodi yang menerima skripsi dengan LP2M harus ada sinkronisasi sehingga semuanya lancar demi kelancaran semua. Artinya apa? Masalah skripsi itu berarti nanti di apa ya? Dalam pengawasan LP2M karena akan diupload dan diterbitkan dalam sebuah jurnal. Tentunya berbayar. Artinya yang bayar mahasiswa. Kan begitu Pak Kiai ya? Yang bayar mahasiswa. Sehingga Pak Imam Sujono, Pak atau yang ada di tim jurnal, termasuk saya nanti, insya Allah tidak akan kekurangan masalah jurnal. Cuma yang ruwet nanti tentunya yang tim editornya. Tim editor harus super. Dan tentunya nanti ada jerih payah dari itu akan kita hargai. Bu Mila, Bu Ana, dan kawan-kawan yang bagian tim editor kita insya Allah kita hargai dari masukan artikel-artikel yang masuk dari skripsi mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya, kalau memang itu sudah jalan dan bagus, dan terutama jurnal keislaman ini sudah terakreditasi, maka bagus sekali kalau kita menerbitkan jurnal lagi, paling tidak 2 atau 3 jurnal lagi. 1 jurnal tarbiyah, 2 lah. 1 jurnal tarbiyah, satunya jurnal hukum keluarga ataupun bahasanya terserah jurnal usrah terserah. Nanti jurnal keislaman ini ada diplot menjadi jurnalnya lembaga institusi perguruan tinggi. Prodi masing-masing akan membuat jurnal masing-masing. Saya kira itu bagus. Tapi kita coba untuk ini kelola dengan profesional, diterbitkan dulu di bulan September dan dikelola, diajukan untuk akreditasi. Dan selanjutnya untuk bulan Maret kita sudah mulai mengambil skripsi atau dianggap penelitian bersama antara mahasiswa dan dosen
Selain ini menguntungkan untuk jurnal biar hidup, juga menguntungkan untuk kampus karena kampus nanti di tim LPM dan LP2M akan bangga ketika akreditasi datang. Kenapa? Karena penelitian mahasiswa dan dosennya kerjasamanya bagus sekali. Saya kira itu ya. Bagus, terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Budi, Pak Khairul Budi. Oke, terima kasih. Dari apa yang sudah dengan paparan dari Pak Ketua, sebaiknya artikel yang satu ini disampaikan ke Bapak Ibu dosen yang mempunyai artikel atau jurnal. Ini harus segera diselesaikan supaya untuk menyongsong akreditasi. Suaranya Pak Budi terputus-putus ya, sinyalnya mungkin gangguan sinyal ya. Maaf, halo, dengar ya? Saya lanjutkan. Jadi artinya yang terbit mudah-mudahan segera mungkin yang jadi nanti ketika ini maka akan dengan artikel yang dimiliki mahasiswa atau bekerja mahasiswa itu tadi. Itu deh. Intinya Pak Budi menyampaikan bahwa program ini harus disampaikan pada pembimbing skripsi masing-masing mahasiswa agar dalam bimbingannya betul-betul serius. Dan ini semua masuk. Kenapa? Karena artikel ataupun skripsi yang dibimbing oleh seorang dosen kemudian mau diterbitkan di dalam jurnal, itu nanti kalau jurnalnya sudah terakreditasi, berapapun sintanya, nanti akan dicek plagiasi ataupun yang disebut dengan Turnitin ataupun sejenisnya. Maka tentunya ini semua harus melalui tes itu. Setelah tes itu dimungkinkan paling tidak 80% atau 75% ya, 70% ke autentikanya, keasliannya, hanya 25% plagiasinya, maka baru bisa diterbitkan. Kalau belum nyampe itu maka harus diedit dan diperbaiki. Nah, untuk diperbaiki ini apakah skripsi yang plagiasinya terlalu tinggi, apakah akan dikembalikan pada mahasiswa yang bersangkutan ataukah langsung diolah dan diedit oleh tim editor. Nah, nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Budi ya. Silakan yang lain. Yang ada ini silakan Bu Mila, tim editor, Bu Mila, Bu Ana, Bu Rifah ya, silakan. Bu, silakan masukkan, ada keluhan atau apa dari Bu Mila sebagai ketua tim editor ahli, Bu Ana dan Bu Rifah. Silakan. Saya sudah untuk plagiasi dan lain-lain mungkin bisa dikerjakan oleh tim operator atau lain. Kalau saya editor dan lain-lain tugasnya tinggal mengedit Bapak gitu. Jadi kalau biar bisa maksimal. Jadi editor bisa, kalau menurut saya adalah tugasnya cukup mengedit. Jadi kalau yang lain plagiasi dan lain-lain mungkin ada yang bertugas ya. Ya, baik. Terima kasih. Nanti kalau masalah Turnitin dan cek plagiasi bisa kita tim ahlinya, ahli IT yaitu mungkin Pak Imam Sujono nanti bagian ini ya, ngecek ya, Pak Imam Sujono ya. Saya masuk Ustaz.
Ya, sebentar. Pak Imam Sujono ya. Siap Bapak Nasiri. Bu Mila sudah jelas ya. Tim plagiasi Pak Imam Sujono, Bu Mila dan Bu Ana nanti bagian tim editing biar tidak terlalu soro gitu ya. Kasihan juga ya. Untuk selanjutnya disilakan siapa tadi yang mau? Saya Tadi? Ustaz. Saya. Bu Rif'ah. Oh, Bu Rif'ah. Mana orangnya ini? Saya Ustaz. Oh iya. Tambah cantik gitu ya kalau di ini. Ini Ustadz mengenai plagiasi, sebelum masuk ke jurnal, ketika skripsi itu apa plagiasi itu tidak disaring ya sebelum dia cetak skripsi. Jadi meskipun tingkat skripsi, jadi sudah tersaring plagiasinya biar tidak perlu ini namanya disaring lagi ketika masuk jurnal. Jadi ketika skripsi itu sebaiknya tidak diaktifkan apa diterapkan ini penelitiannya. Baik, memang idealnya untuk saat ini skripsi pun ataupun penelitian apapun sebelum diuji itu harus ada cek plagiasi. Nah, oleh karena itu karena masing-masing prodi tidak melakukan itu, untuk selanjutnya nanti saya usulkan ini dihandle oleh LP2M ya nih Rif'ah ya. Akan dihandle oleh LP2M untuk mengecek plagiasi masing-masing skripsi yang akan diujikan. Tentunya tingkat tingkat ukurannya plagiasi untuk skripsi dengan yang mau diterbitkan beda. Mungkin untuk yang skripsi mungkin 60% mungkin ya keasliannya. Untuk jurnal bisa 75% dan seterusnya. Atau nanti bisa dibicarakan tersendiri di tim intern LP2M ya. Bu Rif'ah ya, Pak Imam dan Pak Khairul Budi ya. Saya kira gitu ya. Itu masukan bagus nanti kita catat ya. Terima kasih Bu Rif'ah. Ada lagi? Ada yang lain? Silakan. Ya, Pak Nasiri, mohon maaf, mau izin masuk. Rame-rame. Yang lain silakan. Pak Nasiri, mohon maaf, saya mau izin masuk Pak Nasiri. Oh, Mas Rizal. Iya, terkait sama pengumpulan jurnal tadi Pak. Ternyata yang sudah terkumpul masih 3 saja Pak. Yang 7 itu ternyata submission yang periode lalu, bulan Maret. Masih 3 saja Pak. 3. Kalau Maaf, Mas Rizal, saya boleh menambahkan? Ada artikel yang disimpan untuk September sebetulnya. Apakah itu sudah masuk yang submission yang sekarang? Beberapa artikel. Yang saya simpan dari September ini ada punyanya Bu Afifah, Bu. Itu simpanan dari Maret kemarin, jadi belum ada submission yang masuk, belum ada artikel yang masuk. Jadi kita tambahan 2 saja, Bu. Dari pertanyaannya, ngapunten, apakah kita sudah menyebarkan Kelpiper gitu loh? Kalau kita tidak menyebarkan Kelpiper ya maksudnya enggak mengundang untuk submit kalau kita tidak punya pengumuman itu gitu loh. Jadi seharusnya kita buat pengumuman untuk menerima artikel atau bisa dibilang Kelpiper namanya, yaitu bisa dikeluarkan atau bisa dibuatkan untuk edisi yang September. Baik Bu Mila. Untuk masalah call paper sudah disebarkan oleh Pak Nasiri sendiri dari mulai bulan bulan sebelum akreditasi waktu upload orang akreditasi sekitaran Juni. Juni. Mesti sama Pak Nasiri. Bulan Juni itu. Juni. Saya minta tolong Mas Aris untuk membuatkan pamflet atau semacam call paper dan sudah disebarkan di grup dosen
Taruna dan grup dosen yang lain termasuk di grup asesor. Jadi termasuk di grup apa itu Bu Ana itu? Grup apa itu? Bu Ana itu grup dosen HKI, dosen AS. Perkasa. Untuk kenapa? Di Perkasa, Persatuan Jadi di Kelompok. Perkasa. Ya, sudah Bu Mila sudah. Kalau itu sudah, mungkin karena memang belum terakreditasi walaupun di papernya sudah ada tulisan edisi. Begini Bapak, mohon memberi saran saja. Kalau memang belum akreditasi, itu lebih baik kita sebar ke pihak mahasiswa. Karena mereka memang mungkin belum membutuhkan akreditasi. Kalau dosen rata-rata mereka mencari yang bersinta atau berakreditasi. Tapi kalau untuk memenuhi artikel saja bisa disebar ke grup mahasiswa ataupun masyarakat umum. Itu saran dari saya saja sebagai saran sehingga pemenuhan artikel terpenuhi itu untuk memenuhi syarat akreditasi. Ngaten. Tapi kalau dosen rata-rata memang mencari yang terakreditasi. Begitu. Baik, terima kasih masukannya Bu Mila ya. Jadi memang yang baru masuk baru 3. Itu pun sisa lama Mas Aris ya? Iya, 1 artikel Pak. Nah, 1 artikel. Lama, yang 2 baru. Tambahan baru. Kalau gitu kita todong untuk yang ada di grup ini untuk nulis ya. Bu Mila nulis 1 ya. Begini Bapak, saya saran aja nggih. Kalau akreditasi seharusnya mungkin nilainya plus jika dari luar. Karena itu kan sudah ada Bu Afifah dan lain sebagainya. Betul. Itu bisa diatur Bu ya, nanti bisa diatur kalau masalah luar dalam. Kalau coba begini saja, coba kita gerakan mahasiswa. Kita boleh. coba gerakan mahasiswa. Gitu nggih. Atau disebar di luar mahasiswa. Itu bisa. Karena Mas begini. Aris, papernya masih ada ya Mas Aris ya, tulisannya itu ya. Begini, masih ada karena Pak. begini Bapak Ibu yang saya ketahui adalah mahasiswa sekarang baik di UIN atau di mana itu tugas akhirnya UAS dan sebagainya itu biasanya dosennya rata-rata menyuruh submit ke jurnal. Itu bisa digunakan, itu bisa dimanfaatkan. Gitu nggih. Dimanfaatkan maksimal, tidak perlu dosen, tidak harus dosen, tapi artikelnya masuk dan berkualitas. Gitu. Jadi itu memenuhi standar atau memenuhi syarat untuk akreditasi. Kalau ngejar dosen mungkin agak berat. Jadi sekali lagi mungkin disebar ke pihak mahasiswa karena di jurnal keislaman kan umum nggih, maksudnya lingkupnya ada hukum, ada PAI, ada bahasa bisa masuk juga gitu kan. Jadi bisa kalau mahasiswa mungkin coba disebar di mahasiswa UIN atau di mana, saya rasa mereka bisa antusias untuk mengirimkan artikelnya karena mereka butuh wadah untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Gitu. Itu saja saran dari saya. Terima kasih. Matur suwun masukannya Bu Mila ya. Jadi Mas Aris, papernya masih ada dikirim lagi ke grup ya, ke grup jurnal atau kirim ke saya atau ke Pak Imam Sujono nanti biar disebarkan. Atau Pak Zuman kan juga kan punya grup mahasiswa UIN ya. Bisa disebarkan di situ. Dan ini sudah bukan umum lagi Bu Mila ya, dalam paper itu sudah dicantumkan selain disebutkan edisi akreditasi, juga tema kontennya sudah ada, pendidikan Islam. Jadi walaupun jurnalnya bernama keislaman, tapi kontennya untuk edisi September ini adalah khusus spesifik tentang pendidikan Islam. Jadi artikel-artikel yang diprioritaskan untuk masuk dalam rangka pengajuan akreditasi ini, akreditasi jurnal ini adalah artikel yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Untuk artikel-artikel di luar pendidikan Islam, kita akan kita muat pada edisi-edisi berikutnya setelah terakreditasi. Saya kira itu ya. Terima kasih masukannya. Silakan yang lain. Izin menambahkan Ustadz. Siapa? Saya. Rif'a. Monggo Bu Rif'a.
Kalau misalnya kita mau mengadakan edisi September, sebaiknya kalau saran saya untuk sebar call paper-nya itu berkala. Jadi dari Juli tadi ya. Kalau sudah sebar Juli, mungkin selanjutnya kan tenggelam, ibaratnya iklan itu tenggelam. Jadi misalnya berkala 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu. Jadi masing-masing dosen di save filenya, gambarnya, nanti tinggal berapa minggu sekali, entah berapa itu disebar lagi, dipublish lagi, biar ketika saat ada yang membutuhkan bisa lihat call paper kita. Ya, terima kasih Bu Rifah ya. Saya hanya nge-share 2 kali, secara berkalanya 2 kali, Juni awal sama Juni akhir, itu pun nggak ada yang nanggapi Bu Ana saja, 1 orang di grup dosen. Baik, terima kasih. Mas Aris, disebar lagi Mas Aris ya, nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk disebarkan ke grup-grup yang panjenengan sedaya masuk di grup itu. Dan kalau memang terpaksa nanti kita ambil dari skripsi yang sudah lulus, skripsi mahasiswa kita yang sudah lulus, dan kita edit nanti ya. Tapi sebagai langkah antisipasi, saya minta kesediaannya yang hadir itu untuk nulis ya, untuk nulis. Ya, untuk masalah lembaga asal penulis atau autornya nanti bisa diatur. Yang penting ada tulisannya dulu, sambil nunggu artikel dari luar ya. Bu Rifah, Bu Mila, Bu Ana, ya, Pak Budi, Pak Imam Sujono, semuanya juga nulis ya kita ya. Pak Ketua ya, siap ya. Iya, insya Allah. Siapa itu? Bu Rifah siap, insya Allah. Bu Mila ya. Insya Allah. Ya, punten saya angkat tangan dulu Ustaz. Saya banyak tugas di SPMI dan lain-lain. Ya. Baik, berarti Bu Rifah ya, Bu Rifah 1. Pak Budi ya. Ini juga dalam waktu dekat belum bisa saya. Ini persiapan akreditasi PGMI. Pak Imam Sujono ya. Sama saja saya. Bu Rifah dan Bu Ana ya, pendidikan ya. Itu pasti ada itu. Bu Ana. Kan, sudah, saya kan sudah ada. Kalau memang hanya 1 yang dibutuhkan, insya Allah bisa diganti nama saja. Saya ada artikel nanti. Oh, boleh. Ganti nama saya, Bu Ana ya. Nanti mungkin ke depannya di penerbitan selanjutnya baru kita ke mahasiswa maupun yang lainnya sering-sering berkala tadi sebar call papernya secara berkala itu tadi mungkin untuk yang sekarang karena bulan September dan perlu dan semuanya belum diedit semuanya dan butuh waktu kan gitu ya, lebih baik dari dalam saja mungkin gitu, baru nanti untuk penerbitan selanjutnya kita kan berapa persen dari kita, berapa persen dari dosen, berapa persen dari mahasiswa gitu. Gitu. Kalau Bu Ana, kalau masalah urusan berapa persen dari luar dan dalam itu nanti bisa diatur Bu. Nah, yang penting Bu Ana punya 2 artikel ya tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan ada, keislaman juga ada. Enggak, kita kan tema konten jurnal edisi September ini karena edisi mau maju ke akreditasi itu kontennya adalah pendidikan Islam ya. Dua-duanya ada Ustaz. Dua-duanya pendidikan Islam ya. Ada itu sempat diajukan di penelitian tapi tidak tertolak, tidak diterima. Apa? Dimasukkan ke jurnal ya, berarti 2 ya, Mas Aris ya. Mas Aris 3, artikel 3, terus tambah Bu Ana 1. Bu Ana kan punya 2, atas nama saya nanti 1-nya ya. Berarti sudah berapa? Yang masuk 7 itu tadi? Gak ada 7, gak ada 3 orang. 7 itu ternyata notif yang periode Maret lalu, Bu. Karena emang numpuk. Oh gitu. Jadi cuman sekadar notif kalau menyebutkan telah ngupload. Oh gitu. 3 tambah baru saya cek lagi dari sana.
3 tambah 2 Bu Ana, 5 tambah Bu Rifah 1 tadi ya. Bu Rifah? Harus dari dalam semuanya toh, Pak? Dari Tidak luar? harus dari dalam. Dari mana saja? Dari atas, bawah, belakang, luar, dalam. Kalau mungkin ada nanti dari teman saya begitu, nggih. Oh iya, kalau Harus, seperti bukan kalau itu ya, harus ada. Oke. Minta tolong di-share lagi ini papernya, soalnya teman saya kemarin juga sampai nyari-nyari ke Solo loh. Oh iya. Ya Mas Aris ya, dikirim ke saya Mas Aris. Nanti saya kirim ke Bu Rifah atau langsung kirim ke Bu Rifah atau ke grup apa itu? Grup jurnal bisa. Jadi Bu Ana selain 2 artikel milik Bu Ana juga siap mencarikan 1 lagi artikel ya tentang pendidikan ya. Iya. Berarti 3. 6 ya, 6 berarti 6, 7 dengan Bu Rifah, kurang 1. Pak Ketua ya, Pak Ketua kan ada SPD-nya belakang. SPD, MPD Pak Ketua ya. Apa yang dibutuhkan, Pak Nasiri? 1 artikel. Insya Allah kalau 1 insya Allah. 1. 2 juga ada. Lengkap. Iya baik. Saya sebutkan lagi, saya simpulkan 3 artikel yang sudah masuk. Artikelnya Bu Ana 2, tambah temannya Bu Ana menjadi 6. Artikelnya Bu Rifah 1, artikelnya Pak Zuman 1 sama dengan 8. 7 apa 8? 8. Jadi sudah lengkap. Sambil lalu kita nunggu submission ataupun kiriman dari pihak luar. Kalau nanti ada kiriman, maka pihak dalam nanti kita istirahatkan dulu, kita upload ataupun kita terbitkan pada edisi berikutnya. Saya kira begitu ya. Sepertinya siap. Sebenarnya Pak Ketua itu banyak sekali tulisannya karena Pak Ketua tulisannya banyak bidang hukum. Pak Ketua tulisannya bidang hukum yang banyak. Maka ini yang diminta pendidikan Islam, Pak Ketua ya. Pak Imam Sujono juga ya. Ya. Oh, siap beneran, ojo siap-siap toh tapi gak kirim yo, kirim oh. Untuk saya ancang-ancang sudah banyak langsung. Gimana Pak Imam? Saya tertarik dengan skopusnya Pak Imam itu. Jadi hanya beli. Sebenarnya yang saya agak ragukan bukan promo nanti dapat banyak hasil menjaring dari tulisan atau artikel dari berbagai dosen. Cuman yang perlu saya meyakinkan diri, apakah nanti reviewer atau editornya memang sudah siap kalau ada jurnal yang masuk banyak ini Bapak Nasiri. Nah, terima kasih Kak. Semakin banyak artikel, semakin banyak pilihan Pak Imam Sujono. Tim editor, insya Allah siap untuk mengedit 8 dalam satu edisi ya. Sisanya kita akan pending dan kita siapkan pada edisi berikutnya. Ngapunten tambahan Bapak Nasiri, yang dimaksud Pak Sujono bukan editor tapi reviewer. Jadi artikel yang masuk itu harus melewati reviewer dulu baru masuk ke editor. Ya. Yang ditanyakan Pak Imam, apakah jurnal kita sudah punya reviewer? Itu yang ditanyakan beliau. Betul. Kan sementara ini kan langsung semuanya kan dihandle oleh langsung ke editor. Reviewer hanya dilewati, kan semuanya kan akunnya dipegang oleh editor ataupun oleh tim IT-nya. Tapi ngapunten sebelumnya, apakah ketika mau akreditasi proses itu tidak diteliti gitu loh? Karena kalau kemarin-kemarin memang tidak akreditasi, tidak pengajuan moraref atau itu, saya memang awam cuman sebenarnya prosedurnya itu yang benar artikel masuk ke reviewer baru ke editor gitu. Iya. Dalam
proses pengajuan akreditasi, apakah proses itu memang maksud saya harus dilaksanakan atau bisa dilewati, begitu? Memang kalau prosedurnya ya secara secara regulasinya memang harus melalui reviewer dulu. Tapi kalau kita langsung itu semua langkah-langkah itu kita lakukan, mulai reviewer kembali ke editor, kemudian kurang baik nanti dikembalikan pada author, itu sulit untuk terbit, lama nanti karena kita masih awal. Kecuali nanti kalau sudah bagus ya, kalau sudah bagus. Contoh di jurnal Syekhuna itu dulu waktu awal mau akreditasi itu satu orang itu toh ya Pak Humaydi yang menerima, yang ngedit, yang reviewer, yang upload sendirian. Bahkan sampai sekarang ya, hanya ini informasi, sampai sekarang itu semuanya dihandle hanya seorang. Memang idealnya seperti itu, idealnya harus semuanya bekerja, Pak Imam ya. Semuanya bekerja, reviewernya harus bekerja, editor harus bekerja. Idealnya begitu Pak Imam. Siap Bapak Nasiri. Siap yang mana? Siap yang mana? Siap yang mana ini? Siap mengikuti segala instruksi dan arahan dari Bapak Nasiri. Oh begitu. Jadi intinya untuk sementara langsung reviewer itu hanya nama alias akunnya saja. Pura-pura ada reviewernya. Kita lanjut Pak Imam ya. Pak Imam. Siap. Jadi artikel itu kita masuk, tinggal kumpulkan, kita pilih 8. Dari 8 itu kita kirim ke reviewer yang dilakukan oleh satu orang. Kemudian dari reviewer dikembalikan ke editor dan seterusnya. Begitu ya? Siap. Pak Imam dibuat mudah aja, dibuat gampang, enjoy aja. Yang penting jalan dan kita melangkah. Ya. Siap Bapak Nasiri. Iya. Pak Imam sudah makan belum ini? Sudah makan apa belum ini? Makan. Harapan saya pribadi nanti suatu saat saya bisa berdiskusi menimba ilmu dengan Bapak Nasiri secara offline juga, sekalian dengan mungkin Mas Aris. Jadi komunikasi bisa lebih intens karena mohon maaf ini laptop saya apakah agak rusak ataukah telinga saya yang sudah berumur tua ini. Ya, baik. Baik Pak Imam ya, siap. Untuk Mas Aris ya, Mas Aris tiga artikel yang sudah masuk itu mohon segera dikoordinasikan dengan tim editor Bu Mila dan Bu Ana ya. Sambil lalu nunggu tiga artikel dari Bu Ana, 1 artikel dari Bu Rifah dan 1 artikel dari Pak Zuman serta dari yang lain. Kalau memang terdana banyak yang masuk nanti kita pilih sesuai dengan kontennya yaitu pendidikan Islam. Ya. Yang jelas semua artikel tidak akan hilang, semuanya akan ditampung dan diterbitkan sesuai dengan tema di masing-masing edisinya. Ngoten nggih? Yes, setuju. Cukup ya? Cukup. Saya simpulkan lagi bahwa edisi September kita harus segera terbit secara bertahap ya. Mungkin kalau sudah diedit 3 artikel langsung di-upload 3 artikel dan seterusnya. Lalu kemudian kalau sudah terbit semua dari 8 itu, maka Pak Imam Sujono bertugas untuk mendaftarkan di portal Morarev dan Garuda, lalu kemudian mempelajari tahapan-tahapan di dalam akreditasi jurnal dan insya Allah tidak ribet insya Allah. Saya kira begitu ya. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadiran walaupun melalui Zoom. Pak Ketua LPM, Sekretaris LPM, anggota LPM, kemudian Ketua LP2M dan seterusnya semuanya ya. Terima kasih. Matur nuwun. Dan kita sempurnakan pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto wabarakatuh. bersama Pak Imam pakai laptop ya? Pakai laptop. Ada Umi Rere, siapa nggih Umi Rere? Itu mahasiswa saya itu. Oh, mahasiswanya Pak Yai Nasir. Yang pakai laptop di foto Kalau foto berarti harus dibuka ininya. Laptopnya. Yang pakai laptop. Ayo. Pak Imam pakai laptop foto bersama ya. Dari tadi. Tadi siapa itu mau saya ungkapkan siapa? Ini kok ada yang tersembunyi. Iya. Baik, sudah difoto Bu belum? Ana, saya sudah WA sama Bu Rifah. Bu, jenengan tepang Pak Bu Rere itu. Saya tahu. Mana sudah Pak Imam sudah diambil foto Mas Aris. 1, Bana. 1, 2, 3. Oke. Ulang. Diulang. Kayak gini ya. Oh ya. Diulang. 1, 2, 3. Oke. Umi Rere kenalan dulu, Umi Rere. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya diucapkan dan saya mohon izin keluar ya, kan sudah selesai ya. Terima kasih dan selamat bekerja Bu Mila dan Bu Ana untuk mengedit mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum bubar ya. Untuk yang LP2M sudah tahu nih. Kepalanya Pak. Apanya? Enggak, yang diserai di LP2M sudah tahu apa belum? Belum tahu. Kalau jenengan Bu Sayulana kan di LPM. Kalau yang LP2M? LP2M bukannya Pak Nasiri nggih, Ustadz? Kan sudah bergeser. Oh, nah saya tidak tahu. Tiga nama makanya dimasukkan di sini itu karena beliau LP2M. 1 Pak Imam Sujono. Oh iya. 2 Bu siapa? Bu Pia Burika. Oh 3 iya. Pak Khairul Puji. Ya itu LP2M. Oh iya. Sekaligus di LP2M dan LPM ini dipadukan, nah, khususnya untuk pengelolaan jurnal modern. Siap. Nggih, Bapak. Nggih. Nggih pun matur suwun. Nggih, terima kasih. Nggih, sembah nuwun. Assalamualaikum. Mas Rizal, filenya boleh dibagi?